Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ferana Putra. Untuk tugas kecerdasan komputasional kali ini, saya akan lakukan presentasi mengenai klasifikasi risiko penyakit hipertensi lansia berbasis data kesehatan menggunakan metode ANN atau Artificial Neural Network. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu hipertensi atau yang sering kita kenal dengan darah tinggi merupakan sebuah penyakit yang banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Meskipun hipertensi ini bukanlah penyakit yang menular, namun hipertensi merupakan silent killer karena hipertensi berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Namun, secara perlahan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh manusia. Hipertensi ini mayoritas dialami oleh kelompok lansia, di mana seiring bertambahnya usia manusia, elastisitas pembuluh darah akan berkurang. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya berolahraga, konsumsi garam yang berlebihan, merokok, juga meningkatkan risiko hipertensi pada lansia. Saat ini di era digital memberikan peluang kemajuan teknologi untuk membantu proses analisis dalam pengambilan keputusan, termasuk di dunia kesehatan. Berbagai metode penelitian, misalnya machine learning, khususnya metode ANN atau Artificial Neural Network, yang memungkinkan komputer dapat mempelajari pola dari data khususnya penyebab penyakit hipertensi, sehingga dapat ditemukan sebuah metode klasifikasi risiko hipertensi pada lansia. Untuk rumusan masalah kali ini, berdasarkan uraian yang telah aku jelaskan di latar belakang tadi, maka rumusan masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode ANN atau Artificial Neural Network dalam mengklasifikasikan risiko hipertensi pada lansia. Lalu yang kedua adalah bagaimana tahapan pengelolaan data dalam penelitian. Yang ketiga adalah bagaimana hasil evaluasi metode ANN atau Artificial Neural Network dalam melakukan klasifikasi risiko hipertensi pada lansia. Tujuan dan manfaat. Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah menjelaskan penerapan metode Artificial Neural Network dalam klasifikasi risiko hipertensi. Yang kedua adalah mengetahui hasil evaluasi dan pengujian metode Artificial Neural Network. Lalu yang manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat metode ANN dalam memahami menerapkan klasifikasi terhadap identifikasi risiko hipertensi pada lansia. Untuk penjelasan mengenai hipertensi sendiri, hipertensi atau darah tinggi merupakan sebuah kondisi penyakit ketika sebuah tekanan darah mengalami kenaikan atau peningkatan secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyakit hipertensi atau darah tinggi ini, tekanan terdiri dari diastolik dan sistolik. Tekanan diastolik ini adalah kondisi di mana tekanan darah ketika jantung dalam kondisi beristirahat di antara denyutannya. Sedangkan tekanan sistolik ini menunjukkan tekanan darah ketika jantung dalam kondisi memompa darah. Untuk lansia,
Lansia merupakan kelompok usia manusia di atas 59 tahun yang memiliki resiko hipertensi lebih tinggi. Peningkatan risiko ini berkaitan dengan berbagai kondisi, misalnya menurunnya elastisitas pembuluh darah, gangguan fungsi endotel, dan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, jeroan, merokok, atau jarang berolahraga. Untuk metode ANN atau Artificial Neural Network, ANN merupakan sebuah metode machine learning yang dikembangkan berdasarkan mekanisme kerja jaringan saraf seorang manusia. Metode ANN ini atau Artificial Neural Network juga sering digunakan dalam melakukan klasifikasi dan prediksi. Ada tiga bagian utama dalam arsitektur metode ANN. Yang pertama adalah input layer, yang kedua adalah hidden layer, yang ketiga adalah output layer. Dalam proses metode ANN ini, yaitu caranya dengan menyesuaikan bobot antara neuron dengan menggunakan algoritma backpropagation. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penelitian di mana kita menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen yang menggunakan berbagai data penyebab penyakit hipertensi lansia secara umum. Penelitian ini menggunakan 9 variabel kesehatan seperti umur, lalu ada jenis kelamin, yang ketiga adalah berat badan, yang keempat adalah tinggi badan, yang kelima adalah kolesterol, lalu adalah gula darah, lalu ada denyut nadi, lalu ada sistolik dan diastolik. Dalam tahapan pemrosesan data dilakukan berbagai tahapan, seperti yang pertama adalah pembersihan data, di mana data-data yang mempunyai duplikat akan dihapus. Lalu ada data teks harus digunakan menggunakan lowercase atau huruf kecil semua. Tanda baca, spasi, emoji harus dihapus juga. Lalu tahap yang kedua adalah melakukan penanganan terhadap nilai yang hilang. Tahap ketiga adalah dengan menggunakan normalisasi data dengan mengubah nilai teks menjadi 0 dan 1. Tahap terakhir yaitu encoding. Data kategorikal di mana mengubah jenis kelamin menjadi nilai 1 untuk laki-laki dan nilai 0 untuk perempuan. Untuk flowchart penelitian atau alur dari penelitian ini itu yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua adalah pemrosesan data, di mana data mentah diproses sampai menjadi data yang bersih dan siap digunakan. Lalu adalah yang ketiga adalah pembentukan label, yaitu data-data yang telah ada diberikan label sesuai dengan klasifikasi yang telah dilakukan menggunakan metode ANN. Lalu ada pembagian data. Data ini dibagi menjadi data training dan data uji. Lalu adalah pelatihan model ANN, Artificial Neural Network. Nanti model ANN akan melakukan pelatihan sesuai dengan pembagian data, training, dan data uji untuk dilakukan identifikasi terhadap kategori penyakit hipertensi pada lansia. Lalu yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi model ANN ini sendiri. Apakah nantinya model ini cocok untuk klasifikasi terhadap penyakit hipertensi pada lansia atau tidak. Ini merupakan tabel di mana tabel di mana
ada kategori mengenai sistolik dan diastolik. Yang pertama adalah normal, di mana sistolik ini akan mendapatkan nilai dari kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80 denyutan. Lalu yang kedua adalah prahipertensi, di mana nilai sistolik ini antara 120 sampai 139 denyutan. Diastolik akan mendapatkan nilai 80 sampai 89 denyutan. Lalu untuk hipertensi grade 1, sistolik akan mendapatkan nilai 140 sampai 159. Sedangkan untuk diastoliknya pada hipertensi grade 1 yaitu 90 sampai 99. Sedangkan untuk kategori yang keempat yaitu hipertensi grade 2, di mana sistolik akan mendapatkan nilai lebih dari 160 denyutan. Dan diastolik mendapatkan nilai lebih dari 100 denyutan. Dalam arsitektur metode ANN atau Artificial Neural Network, penelitian melakukan pengujian terhadap model dengan rincian, yaitu input layer dengan 9 neuron, lalu hidden layer menggunakan fungsi aktivasi ReLU, lalu ada output layer dengan 4 neuron, lalu ada fungsi aktivasi output yaitu softmax, lalu ada optimizer Adam dengan learning rate 0,0002, loss function categorical cross entropy approach 200, batch size 1. Pengujian dan evaluasi dalam metode ANN kita menggunakan akurasi, lalu ada precision, recall, dan F1 score. Setelah data dibersihkan pada proses pre-processing dan siap digunakan dalam pelatihan metode Artificial Neural Network, jenis kelamin telah dikonversi menjadi bentuk numerik dengan rentang nilai 0 sampai dengan 1. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 400 dataset dengan nilai distribusi yang seimbang, dengan masing-masing setiap kategori memiliki jumlah 100 data. Dataset kategori hipertensi disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, kategori prahipertensi, lalu ada yang kedua adalah normal, ketiga adalah hipertensi grade 1, yang keempat adalah hipertensi grade 2, dengan masing-masing dataset 100 dengan total 400 dataset. Dengan adanya data yang seimbang ini membantu model dalam mempelajari pola setiap kategori sehingga dapat mengurangi bias dan kesalahan terhadap kelas tertentu. Penelitian ini menggunakan 6 metode ANN, dengan mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh model ini mengalami peningkatan akurasi dengan bertambahnya nilai approach dan semakin turun dengan nilai loss. Ya, pada approach ke-200 menunjukkan penilaian hasil akurasi yang tinggi oleh beberapa model. Pada model 6 memiliki nilai akurasi konfigurasi 2 hidden layer dan masing-masing 128 neuron mencapai akurasi sebesar 98,33% dengan nilai loss 0,07295. Berikut ini adalah
model terbaik dalam uji coba dengan menggunakan 120 data pengujian yang disajikan pada tabel berikut. Kelas hipertensi grade 1 memiliki nilai precision 0,94, memiliki nilai recall 1, sedangkan untuk F1 score 0,97. Supportnya memiliki nilai 30. Lalu ada hipertensi grade 2, precision mendapatkan nilai 1, recall mendapatkan nilai 0,97, F1 score mendapatkan nilai 0,98, sedangkan supportnya mendapatkan nilai 30. Lalu ada normal. Normal ini mendapatkan nilai precision 1, lalu ada recall 1, F1 skornya 1, supportnya 30. Sedangkan kelas prahipertensi, precision yang mendapatkan nilai 1, recall-nya mendapatkan 0,97, F1 skornya mendapatkan nilai 0,98, supportnya mendapatkan nilai 30. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar data pengujian berhasil diklasifikasikan sesuai dengan kategori hipertensi yang sebenarnya, yang terlihat dari dominannya nilai prediksi pada nilai confusion matrix. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi pada satu data pada hipertensi grade 2 dan satu data pada prahipertensi, di mana data tersebut diklasifikasikan pada hipertensi grade 1. Meskipun terdapat kesalahan, namun model pengujian ini mendapatkan nilai akurasi yang tinggi, yaitu 98,33%. Berikut ini adalah hasil evaluasi model. Yang pertama adalah akurasi, mendapatkan nilai 98,33%. Lalu ada precision, mendapatkan nilai 98,43%. Lalu ada recall, mendapatkan nilai ya, itu merupakan hasil dari evaluasi model di mana semua kategori akurasi, precision, recall, F1 score mempunyai nilai yang cukup tinggi di mana mereka mendapatkan lebih dari 98%. Untuk kesimpulan kali ini, untuk penelitian ini, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode artificial neural network ini dapat digunakan dalam melakukan klasifikasi terhadap risiko hipertensi pada pasien lansia berdasarkan data kesehatan. Hal ini sangat bermanfaat karena
Pasien lansia merupakan pasien dengan risiko hipertensi yang tinggi. Karena meskipun lansia ini terlihat sehat, tapi hipertensi adalah penyakit yang tidak terlihat karena merupakan penyakit hidden killer di mana tiba-tiba saja hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit yang lain, misalnya jantung. Itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penelitian ini juga menggunakan data 400 data pasien lansia dengan menggunakan 9 variabel utama. Yang pertama adalah umur, lalu ada jenis kelamin, lalu adalah berat badan, lalu adalah tinggi badan. Lalu ada kolesterol, gula darah, denyut nadi, sistolik, dan diastolik. Serta pembagian dataset ini ada 70% data latih, sedangkan untuk data ujinya ada 30%. Penelitian dengan 6 variasi arsitektur artificial neural network dengan metode terbaik adalah model dengan 2 hidden layer yang memiliki 128 neuron dengan nilai akurasi 98,33%. Precision sendiri yaitu mendapatkan nilai 98,43%. Untuk recall, mendapatkan 98,33%. F1 score mendapatkan nilai 98,34%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode artificial neural network memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi risiko hipertensi pada manusia, terutama pada lansia di mana kategori lansia adalah lebih dari 59 tahun. Dengan adanya metode ANN ini, diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan klasifikasi terhadap risiko hipertensi sehingga penyakit ini bisa ditekan dan dapat meminimalisir risiko terhadap penyakit lain pada lansia. Sekian presentasi mengenai tugas dari kecerdasan komputasional kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.